Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Brajo. Kali ini saya lagi ada di rumahnya Rainanda. Nah, di sebelah saya ini ada siapa? Fadel Citra. Fadel Citra. Nah, Fadel Citra ini kegigit ya? Ya. Jadi kegigit sama ular kobra Jawa ya, kobra hitam. Nah, itu keadaannya lagi ngapain tuh? Lagi rescue di mana tuh? Di daerah Simpang. Daerah Simpang. Oh, masih di daerah Purwakarta ya. Nah, waktu itu saya pernah videoin itu berapa hari, Rek? Waktu itu, Rek? 3 hari. 3 hari setelah pulang dari rumah sakit. Jadi Fadel ini udah pas kegigit langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Sore kan digigitnya, nah, maghrib. Oh, maghrib. Nah, 3 hari kemudian kesini ya. Ya. Nah, itu sempat saya videoin dan nanti kita bakalan sertakan videonya gitu kan. Nah, sekarang sampai hari ini itu kehitungnya udah berapa hari? Ada 2 bulanan. 2 bulanan, Rek? 2 bulan. 2 bulan ya? Jadi ya sekitar 59 harian lah. Memang 2 bulan berarti 60 hari kan 2 bulan. Kurang lebih sekitar 2 bulanan lah ya. Jadi kita bakalan nanya-nanya dan lihat lukanya itu seperti apa setelah 2 bulan kemudian gitu kan. Jadi pada saat hari ini itu kita pengen lihat gitu kan apa yang dirasakan oleh siapa tadi? Fadel ya. Nah, nanti kita bakalan lihat lukanya. Oke, saksikan terus di Kumis Brajo, jangan lupa di subscribe. Oke? Nah, sekarang coba Del, tunjukin Del, tangannya Del. Nah, gigi kan? Gigi kan? Iya, ada tato. Nah, ini jadi bekas luka yang tidak akan pernah hilang. Jadi kenang-kenangan Di masa remaja. ya, kenang-kenangan di masa remaja. Terus yang dirasakan sekarang gimana Del? Ya apa, belum bisa dikepal, terus masih ada ngerenyet gitu kayak gitu. Jadi kayak apa? Kayak ser-ser Iya. gitu ya. Tapi ini masuknya dia udah kering atau masih ada proses lagi? Kalau dibilang kering ya ini kering. Mm. Tuh karya kering ini kering. Ya, jadi ya gitu. Yang awalnya lu tahu sendiri lah kan. Iya. Gini. Jadi dari ini tuh tulang sini tuh udah kelihatan. Waktu itu tuh. Tulang ini kelihatan waktu pas 5 hari ya, 5 hari dari rumah ya. Iya. 5 hari dari Pas rumah. pecah. Pas pecah. Ini tulang bahkan sampai tembus ke sini tuh kelihatan Bolong. terus si tulang-tulang ini pun waktu di hari keberapa itu baru kelihatan ya, kelihatan banget. Waktu pas seminggu ya, waktu saya itu kesana lagi kan seminggu, si Nana tuh udah bukan dari sini juga, tapi dari situ. Maksudnya gimana? Sini nih Keluar gitu ya? jadi katanya kan kok ini Nana keluar terus, bengkak. Cuman kalau dari sini udah nggak ada, tinggal dari sini nih. Ya udah, ini dipegang sakit nggak? Coba dipegang, dikencengin sama saya. Itu semangkok. Semangkok loh, Kayak bakso. kayak kuah bakso. Juga ya? Lumayan. Tapi ya namanya juga kan kata saya ya biar usaha tidak akan mengkhianati hasil. Buktinya meskipun ya meninggalkan bekas. Tapi itu deh waktu nanah itu dia cuma nanah aja apa memang ada darah gitu? Ya darah mah ada aja sedikit dua dikit, cuman itu kebanyakannya nanah. Kebanyakan nanah gitu. Nanah. Jadi kirain saya tuh kan memang di sini tuh masih agak bengkak nih. Kirain dia cuma di sini. Dari sinilah karena memang ngelihat jalur dari sini itu oh di sini. Pas di sini coba dipegang dari sini. Keluar. Jadi pecahnya mah dari sini, ditekan dari sini benar-benar sambil diurut keluar. Tapi alhamdulillah ya segini juga, maksudnya nggak gimana ya, namanya ya nggak parah banget gitu, namanya musibah kan nggak ada yang tahu gitu kan. Segini juga masih alhamdulillah gitu. Hidungnya nggak diimunisasi gitu, potong. Nggak sampai lebih jauh lah gitu kan, amit-amit lah jangan sampai gitu kan, apalagi sampai nyawa juga ya Ria. Ya itu apalagi kan kasarnya Fadel ini
tahapannya anak-anak ya, Iya. anak-anak menuju remaja dewasa gitu kan, ya imunnya kan pasti goyang karena bocah-bocah segitu itu kadang kan masih senang sama main, kurang tidurnya gimana gitu ya, pola tidur itu sebenarnya. Tapi bagus ya, imunnya kuat, itu yang doping sampai saat ini. Dan Nah itu kita bahas tentang lukanya lagi nih Rin. Ini kan coba lihat di sini deh biar teman-teman tahu gitu kan. Nah ini kan masih agak kelihatan agak merah nih Rin. Nanti kalau misalnya yang ininya ya kayak daging gitu, nah ini kan jadi kayak apa ya, dari daging sekitarnya itu kayak apa ya, keloid nantinya. kalau jadi ketarik gitu ya, Iya. Nah, jadi ketarik, nah itu bakalan, maksudnya bakalan apa ya, warnanya itu coklat nggak sih, apa memang Mengikuti jadinya kulit. bakalan coklat, Mengikuti cuman kulit. ada tetap ada kayak ketarik gitu, Ya, begitu. jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini. Oh iya 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 Katanya. iya benar-benar. Jadi kulit tipis. Heeh. Nggak akan ada pori-pori lagi di sini. Udah hilang. Ini yang putih apa yang di tengah tuh? Itu kering, nanti kan kering. Oh, kering, oh, nanti ngelupas ya. Heeh. Sekarang yang dirasain sama Padel apa nih? Ya Bisa ditekuk. nggak bisa ditekuk, nggak bisa ngepal. Berarti sama- cuma gini ya? Iya, gini doang. Nah, berarti Padel cuma bisa kayak gini doang, nggak bisa kayak kita normal gini ya? Ya, nggak bisa. Obet aja kan sampai saat ini tangannya bengkok gini. Iya, oh iya di sini ya, Oh. pergelangan ya. Ngepal bisa, ngepal gini bisa, cuman ya nggak bisa dilurusin. Nah kalau ini Jari. gini, segini juga ya udah. Mungkin karena ini kasarnya kan masih tipis. Ya mudah-mudahan kalau kita terapi sering-sering gini ya mudah-mudahan bisa. Mau dicoba lagi nggak? Sebelah lagi. Tidak. Nah, ini Kapok. untuk pembelajaran juga buat kita semua nih ya. Jadi kalau misalkan nanti atau teman-teman di rumah gitu kan ada yang membantu tetangganya rescue atau apalah, Hati-hati. hati-hati dan kalau bisa tetap safety, pakai safety toolsnya atau mungkin pakai alat bantu ya kayak Kayak hook, grab ya stick, mau kayak hook, gitu. mau grab stick, kalau nggak ada pakai kayu juga bisa, mau pakai pengki, terus udah dipengki masukin ke ember yang panjang jadi biar si ularnya nggak loncat atau keluar lagi. Tapi kalau misalkan itu mah lebih baik coring damkar lah, petugas Iya, yang itu khusus. bisa. Sama anak-anak komunitas reptil lah di kota-kota mana sekarang udah banyak ya. Iya benar-benar. Jadi jangan gegabah lah. Nah itu. Jadi, Kalau kita nggak tahu ilmunya nih jangan. nah jadi kebanyakan kita kan wah merasa berani gitu kan. Pawang ya aing gitu Nah kan. jangan sampai seperti itu gitu kan, karena kan ya, kita juga nggak tahu ya, namanya sial juga, musibah juga kan gitu kan. Nah kayak Padel ini gitu kan, Padel ngebantu siapa Del? Tetangga? Iya. Tetangga. Tetangga. Temennya. Nah itu waktu itu malam atau Sore Oh, jam sore. 4-an. Masuk Jam ICU itu jam pagi. berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Jadi jam 11 jam 12 tuh udah masuk ICU. di rumah sakit berapa hari? 2 hari di ICU, 4 lah berarti. Di ruang rawat 2, ICU 2 hari. GG kan? 2 hari 2 hari. Tapi ini sebenarnya ini luka bisa lama aja Hmm. kalau nggak didoping sama obat, sama pola makan juga. Jadi karena kan kalau hampir sama kayak diabetes basah, kena nikrosis gini itu. Jadi dia ngegrogotin terus. Tapi ya stuck di situ-situ aja sih. Kayak mah ada bahan kayak kalau telat bisa nyampe sini nih. Ada bahan gitu. Karena yang saya motong kulitnya sendiri gitu. Motong kulit tuh sedikit. Puas. Jadi juga. Ada videonya. Tenang. GG gitu. Dan untuk beberapa orang yang sempat tanya obatnya apa? Obat cairan. Ini air ajaib namanya. Jadi ini cuma disemprot-semprot doang. Semprot-semprot tadi sampai ngebusa. Ya alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka gitu ya. Waktu pertama apa kedua kalinya sih yang disemprot yang langsung daging meletup-meletupnya, pembuatan dagingnya kedua kalinya. Jadi habis 1 botol, pas mau kedua botolnya semprot udah meletup-meletup, udah ada daging. Ini
efek dari si air ini tuh ketika disemprotin gitu ya, nah yang dirasain sama Pak Dewi itu gimana? Nggak ada rasa pertamanya mah, cuman pas sudah rada membaik mungkin jadi ada beres-beres gimana gitu. Perih gimana. Oh, jadi ada Kayaknya rasa perih itu itu. pas pertama disemprot atau Iya. misalkan udah disemprot sehari kemudian rasanya apa? Ya tergantung, kadang pas disemprot, kadang pas sudah disemprot. Oh itu. Nah itu terus kerasa efeknya itu sama padel itu berapa lama? Ketika udah disemprotin sama air itu? Nggak tahu nggak gitu. Gitu ya. Terus sehari kemudiannya gimana rasanya? Apakah si lukanya agak kering atau gimana? Ya, masih gitu. Kalau misalkan ini banget masih basah. Terus yang nutup-nutup itu berapa Di dalam. itunya? Di dalam. Oh di dalamnya. Di dalam, jadi kan waktu itu teh hitam nih, waktu hari Iya. pertama hitam. Nah si hitam ininya teh jadi naik ke atas, membuka. Nah si dagingnya itu ada di bawah itu. Jadi ya biar kita ngecek lah tahu, digunting yang hitamnya itu tuh sama saya dibuang dan batuk-batuk bagus. Sekarang jadi alhamdulillah jadi kalau ya awalnya segede gini, Iya. Jadi kecil. Nah di sini sampai sini. entah gede itu karena efek bengkak juga entah gimana. Tapi kalau dilihat ya begini, tato. Coba lanjut gini deh. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Jauh. Ini bagus Iya. pengalaman. Ini namanya pengalaman hidup. Sekarang belum ditanya ya masuk sekolah ini kenapa nanti kalau udah masuk baru 1000 umat menanyakan. Sekarang yang kerasa gimana? Yang kerasa gimana? Ya ini mah kalau kita yang bagian di sini kalau disentuh nyetrum kayak nyetrum. Oh gitu. Selengnya. Kalau yang belah sini yang lain emang enggak. Tapi kalau tangan yang gini kerasa enggak? Ya kayak ada yang narik gitu. Oh iya, jadi berarti faktor tertarik kan ya. Ya. Jadi si sel ini kan masih pembentukan juga. Entah sudah jadi tapi belum paten. Kalau diginiin teh jadi bawahnya kayak tarik menarik. Jadi itu yang dirasain pasti selengnya. GG lah intinya. Makanya wajib hati-hati bagi masyarakat setempat. Jadi kalau ada ular masuk rumah atau apa lebih baik ya calling damkar lah. Damkar udah tugasnya. Terus sama anak-anak komunitas kecil di kota-kota. Kalau misalkan sekiranya kontak anak-anak komunitas nggak ada, kontak damkar nggak ada, sekiranya itu ular membahayakan, boleh dibunuh juga nggak apa-apa. Ya kalau dalam keadaan darurat, panik itu nggak apa-apa dibunuh gitu kan ya. Nggak Jadi apa-apa. takutnya ngebayangin diri sendiri atau orang lain gitu kan, apalagi ketika mungkin ada ularnya di dalam rumah ya Ria. Itu kalau bisa, kalau takut panik udah bunuh aja gitu kan, Nggak demi apa-apa. keselamatan bersama gitu. Daripada nanti dibawa ke rumah sakit. Iya, daripada nanti kan satu keluarga digigit semua kan repot Masalah. gitu kan. Sempat masuk ampul berapa kemarin? 12. 12 ampul. 12 ampul serum anti bisa ular ya. Ya sekitar 15 jutaan. Karena satu ampulnya kan 1.200.000. Total semua jadi 23 juta. Itu lumayan. Dan itu uang pribadi. Itu satu ampulnya kecil ya, berapa ini? Ada. Ada Re. Kita bakal lihat. Nah, ini nih. Kecil banget ya. Ini kemarin expirednya Mei. Jadi awalnya saya nyetok, takutnya ada yang bener-bener ngebutuhin. Segini 1.200.000. 200. Untuk sekarang ya 1.200.000. Nah, padel ini masuk tadi 12 ya. 12 vial ya. Jadi 12 apa? Ampun. Ampul segini gitu kan. Jadi ini nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa dibeli sembarangan, di apotek juga nggak ada ya. Enggak. Takutnya gitu kan, wah itu
punya, belinya di apotek atau di mana? Enggak dijual. Ini ya. Nggak dijual belikan karena ya saya itu kan dekat sama beberapa rumah sakit, jadi kalau misalkan ada pasien yang benar-benar membutuhin, nanti saya langsung tinggal rekomendasiin ke rumah sakit ini, rumah sakit ini. Terus saya juga sempat beli itu untuk apa? Untuk ya jaga-jaga saya pribadi gitu. Nah, saya kan sedikit banyaknya agak ngerti juga untuk dunia medis. Paling minta bantuan beberapa dokter sama teman. Itu. Ini stokan pribadi. Jadi nih, sabu ini bisa di apa, jadi peruntukannya itu untuk korban gigitan ular apa aja nih? Di sini terteranya untuk rhodostoma atau ular tanah, terus ada bunga fasciatus, Najas putatrix, cuma 3 ular. Jadi cuma 3 doang ya. Tapi alhamdulillahnya saya waktu kena KC di sini dikasih AOP di PCPO banget sama, dan yang lain juga sama. Karena kan monopalen nggak ada di Indonesia, adanya ini. Sedangkan kita kan butuh cepat, ya udah pakai aja yang ada. Alhamdulillah. Selamat. Tapi dosisnya dibanyak. nah itu baru mau gue tanyain. Berarti beda ini ya dosis ya. Dosis. Yang udah realami itu beda dosis ya. Jadi misalkan ini perbandingannya 1 monopalen, 2 polipalen. Ini kan namanya polipalen. Nah, 20 polipalen. Jadi kalau misalkan butuh 5 monopalen, ya saya butuh 10 polipalen, bahkan bisa nyampe 15 polipalen. Jadi 2 kali lipat. Ya, 2 kali sampai 3 kali. Kebayang kan kalau misalkan teman-teman di rumah nih ya, digigit sama ular berbisa tinggi gitu kan, biaya yang cukup besar itu udah harus dipersiapkan ya ya. Jelas. Udah gitu juga kan dari korban gigitan ular ini udah di cover sama BPJS ya. Jadi udah wajib itu pakai uang pribadi gitu. Nah ini yang harus memang diperhatikan untuk teman-teman di rumah nih ya. Jangan sampai hal ini terjadi sama teman-teman di rumah gitu kan. Tetap jaga safety-nya, terus jaga juga apa ya, jadi untuk apa ya? Ya itu ya, intinya malah pokoknya kalau mau melihara venom, resikonya ya kita harus punya uang banyak, terus sama asuransi gitu. Asuransi yang benar-benar yang bisa cover kita gitu. Saya juga asuransi 5, asuransi yang diri saya sendiri, karena tidak menutup kemungkinan kalau saya kena bit gitu kan. Kalau benar-benar parah-parahnya lagi di mana gitu, nggak bawa alat-alat, ya lari ke rumah sakit. Tapi alhamdulillahnya untuk warga Purwakarta, bagi yang maaf keluarga tidak mampu, terus yang nggak di cover BPJS, yuk boleh datang aja ke rumah saya. Nanti saya obati secara gratis sampai ke sini. Nanti ya mau WA di bawah boleh. Nanti kalau misalkan nyari alamat boleh cari aja di Google Maps Natrix pakai X Purwakarta, nanti langsung nanti bisa lewat Facebook saya juga, Kerendan Gemilang, atau IG, atau main komen santai. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Jang? Nah, kalau misalkan kalian butuh juga ini obat ada juga. Oke, mungkin cukup sekian ya di channel ini. Coba begini lagi. Dia begini, saya mengkok. sama kobra juga. Jadi buat masyarakat, pesan-pesannya hati-hati kalau ketemu ular berbisa, dan bagi reptiler keep safety lagi, jangan sampai ya terjadilah hal-hal seperti ini ya. Sayangi nyawa kalian, saya juga sama. Sekarang cuman sedikit dikurangin untuk memelihara yang berbisa. Jadi fokus untuk mengobat. Thank you yang udah nonton sampai beres, dan jangan lupa dikasih like, komen, paling jelas di subscribe. Nggak di subscribe, audio karan aku